Halo, perkenalkan nama saya Siholnang Sitindaon, peserta Latsar tahun 2022, Angkatan 12, Kelompok 3, nomor urut 27 dari instansi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dengan pengampu Ibu Yanmur Mahlia SST MKes untuk materi berorientasi pelayanan. Untuk di agenda 2. Corvelus ASN, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, yang disingkat menjadi berakhlak. Untuk video kali ini kita fokus ke berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, panduan kode etik. 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Kode etik tersebut tertuang dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Fungsi dan tugas ASN. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 10. Pegawai ASN berfungsi sebagai A. Pelaksana kebijakan publik, B. Pelayanan publik, dan C. Perekat dan pemersatu bangsa. Di pasal 11, adapun pegawai ASN berfungsi sebagai melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Pasal 12, pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berorientasi pelayanan. Dari prinsip Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 3, nilai dasar, kode etik dan kode perilaku, profesionalitas jabatan, jaminan hukum, kualifikasi akademik, komitmen integritas dan tanggung jawab, dan berkompetensi. Kode etik dan kode perilaku di pasal 5 ayat 2 berisi pengaturan perilaku ASN. Pertama, melakukan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga tidak terjadi konflik kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan, tidak menyalahgunakan informasi internegara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk mendapat mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN, dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Prinsip-prinsip pelayanan publik. Di sini kita harus mempunyai prinsip dalam pelayanan: efektif dan efisien, partisipatif, transparan, aksesibel, tidak diskriminatif, mudah dan murah, responsif. Alasan rasional mengenai pentingnya pelayanan prima antara lain adalah: 1. Kepuasan pelanggan merupakan sarana untuk menghadapi kompetisi masa yang akan datang. 2. Kepuasan pelanggan merupakan promosi terbaik. Kepuasan pelanggan adalah aset terpenting. Kepuasan pelanggan menjamin pertumbuhan dan perkembangan organisasi. Pelanggan makin kritis dalam memilih produk atau jasa. Pelanggan yang puas akan kembali. Pelanggan yang puas mudah memberikan referensi. Tentu nilai-nilai ini harus kita optimalkan untuk memperbaiki wibawa atau perbaikan kedepannya untuk seorang ASN. Ada elemen
Ada 6 elemen menghasilkan pelayanan yang berkualitas. 1. Komitmen pimpinan. Yang kedua, menyediakan sasaran. 3. Penyesuaian standar pelayanan. Perlindungan bagi internal, pengembangan kompetensi, evaluasi terhadap kinerja. Tentu ini yang terakhir, yang paling sangat penting. Kita harus mengevaluasi setiap kinerja kita untuk mengetahui perbaikan ke depannya. Strategi peningkatan pelayanan prima. Kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. 1. Menerapkan standar pelayanan dan maklumat pelayanan. 2. Melaksanakan kepuasan masyarakat minimal 1 kali setahun. Pengelolaan pengaduan masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, pengembangan inovasi, replikasi best practice, perbaikan berkelanjutan. Layanan yang bermutu. Memberikan layanan yang bermutu tidak boleh berhenti ketika kebutuhan customer sudah dapat terpenuhi, melainkan harus terus ditingkatkan dan diperbaiki agar mutu layanan yang diberikan dapat melebihi harapan customer. Layanan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dengan demikian, keberhasilan implementasi nilai dasar kinerja ASN dapat tercapai. Ini berikut saya tampilkan kegiatan pelayanan kita di kecamatan. Untuk saya pribadi dari Kecamatan Simangunban, ini foto pelayanan kita kepada masyarakat atas pengaduan adanya penebangan pohon dan sehingga merusak jalan saat pengambilan pohon, dan ini termasuk pengaduannya dengan pengambilan pohon secara ilegal atau illegal logging. Yang kedua, ini kita peninjauan lapor masyarakat adanya pembakaran hutan, kita tindak lanjuti untuk dilaporkan ke kabupaten. Dan yang di sebelahnya, ini kegiatan kita, pelayanan kita atas permintaan masyarakat untuk pengawasan jual beli tanah. Ini pelayanan yang sebelah kiri. Ini pelayanan kita untuk meninjau gua yang dilaporkan masyarakat bisa berpotensi untuk tempat wisata, sehingga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dan di sebelahnya membantu pembukaan jalan swadaya atas permohonan masyarakat. Jadi di sini kita berperan untuk ikut berpartisipasi membantu masyarakat sebagai pelayanan prima. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.